Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam khotbah tentang pertobatan dengan judul bertobatlah. Mengapa harus binasa? Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada malam ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan jam selanjutnya di dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau bertakhta di dalam kebaktian ini, bertitah sebagai raja, berkata-kata ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan, kami boleh merindukan, dan kami boleh mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jikalau saya tanya, kalimat apa yang keluar dari mulut Tuhan? Yang pertama, setelah manusia hidup di dalam dosa. Setelah Adam berbuat dosa, kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Lalu saya tanya lagi, waktu Yesus Kristus anak tunggal Allah turun ke dalam dunia, umur 30 mulai berkhotbah, kalimat apa yang dia ucapkan kepada dunia ini? Maka kita harus menelusuri Alkitab. Kita harus dengan rendah hati mencari catatan Alkitab yang jitu, yaitu apakah kalimat yang pertama? Kalimat pertama di Perjanjian Lama, Tuhan bicara kepada manusia yang berdosa. Nah, kalimat pertama dari anak Allah yang turun dari surga masukkan bumi, yaitu firman menjadi daging. Dia kalimat apa pada waktu dia pertama kali berkhotbah? Tuhan Allah berkata kepada Adam, di manakah engkau? Itu kalimat pertama di Perjanjian Lama. Tuhan berkata kepada manusia, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu kalimat pertama di dalam Perjanjian Baru. Jadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, waktu Tuhan melihat manusia berbuat dosa, dia tidak bisa tinggal diam. Dia harus mencari manusia. Dia harus berkata kepada manusia. Dan perkataannya adalah bersangkut paut dengan bertobatlah engkau. Adam, di manakah engkau? Kalimat itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di mana. Kalau Tuhan tidak tahu Adam di mana, berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Jika Tuhan sendiri tidak tahu Adam di mana, berarti manusia boleh mempermainkan Tuhan Allah. Sehingga Allah yang cari manusia. Allah tidak tahu manusia di mana. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan maha tahu. Maka dia tahu Adam di mana. Dia tahu Adam berbuat dosa apa. Dia mengetahui kapan Adam melanggar hukum, memberontak kepada perintahnya. Semua dia tahu. Kalau Tuhan sudah tahu semua, mengapa Tuhan masih mau tanya, di manakah engkau Adam? Dan apa artinya kalimat, di manakah engkau Adam? Saudara-saudara, sama seperti seorang anak kecil sudah nakal, sudah berontak, sudah berbuat salah. Lalu papanya datang, kau kerja apa? Apakah yang kau kerjakan? Waktu papanya mengatakan kalimat ini, tidak berarti papanya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anak. Papa mengatakan, apakah yang kau kerjakan? Justru dia tahu apa yang dikerjakan. Tetapi anak itu yang mengerjakan sendiri tidak tahu apa yang dia dikerjakan. Itulah sebab pertanyaan Tuhan kepada Adam yang berbunyi, di manakah engkau Adam? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena Adam sendiri tidak tahu sekarang dia ada di mana. Adam yang sekarang sudah jatuh di dalam dosa. Adam yang sudah kehilangan tempat aslinya dari bertuhan. Dan sendiri tidak sadar di mana dia sekarang. Itulah perlu Tuhan yang memberikan peringatan kepada dia. Where are you now? Where are you Adam? Di manakah engkau Adam? Berarti engkau tidak seharusnya di sini.
Karena engkau tidak dicipta untuk situasi seperti ini. Engkau tidak diizinkan dan tidak diinginkan menjadi berada di sini. Tetapi karena engkau tidak mengetahui engkau berada di mana, itu sebab saya sebagai Tuhanmu, saya sebagai penciptamu harus memberikan peringatan kepada kamu dan menantang engkau supaya engkau bisa sadar diri engkau sudah jatuh di dalam dosa. Di manakah engkau Adam? Kalimat ini berarti Tuhan mau Adam pikirkan tidak hal. Pertama, seharusnya dia di mana? Kedua, mengapa sekarang dia di sini? Ketiga, dia bagaimana bisa kembali ke tempat asalnya? Di manakah engkau Adam? Berarti engkau tadinya bukan di sini. Aku tidak menciptakan engkau di situasi berdosa seperti ini. Aku menciptakan engkau dengan mengikuti peta teladan saya. Karena engkau dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Maka engkau mempunyai kemuliaan, mempunyai keadilan, mempunyai kehormatan, mempunyai kesucian di dalam hidupmu sebelum engkau masuk ke dalam dosa. Paling sedikit engkau netral. Engkau mempunyai kesucian asli. Engkau mempunyai keadilan netral yang belum dicemarkan oleh dosa. Sama seperti tadi, engkau pakai pakaian yang putih, putih yang asli. Tapi sekarang engkau sudah cemar, engkau mengkotorkan putihmu, putihmu sudah tidak lagi putih lagi. Demikian kedudukan engkau sudah turun daripada posisi asli. Engkau sudah turun, geser daripada tempat yang saya tempatkan kepada engkau. Engkau sudah tidak mempunyai petaku lagi. Engkau tidak mempunyai teladanku lagi. Engkau seharusnya seperti Allah. Tapi sekarang engkau tidak seperti Allah. Dan juga tidak seperti manusia. Saudara-saudara, berapa banyak manusia di dalam dunia ini hidup tidak seperti Allah. Juga tidak seperti manusia. Tetapi hidup kita seperti binatang. Engkau bermain judi seperti orang yang tidak mengenal apa itu namanya kesucian dan kewajiban sebagai manusia. Engkau lihat buku porno seperti orang yang tidak mengenal malu. Engkau kumpul dengan perempuan-perempuan yang tidak beres. Engkau tidak seperti Allah. Engkau dicipta seperti Allah, tapi engkau hidup tidak seperti Allah. Engkau hidup seharusnya memuliakan Allah, tapi hidup mencemarkan dirimu sekarang. Engkau minum narkoba, engkau membius diri, engkau menghancurkan hari depan, engkau merusakkan hati nurani, engkau mencemarkan harkat dirimu sendiri. Saya mau tanya, sampai kapankah? Di manakah engkau Adam? Tuhan mengatakan kalimat itu bukan mau menghakimi dia, meskipun dia berhak menghakimi, tetapi sesungguhnya Tuhan mau dia kembali. Kalau seseorang sudah menyeleweng, apakah ibunya mengatakan, aku lahirkan engkau sudah payah, susah payah membesarkan engkau, sekarang engkau menyeleweng, lebih baik engkau bunuh diri saja. Saya percaya tidak ada ibu yang kejam seperti itu. Seorang ibu yang melihat anaknya gagal, anaknya rusak, anaknya menyeleweng, dia tidak mengharapkan anak itu kembali. Demikian Tuhan mau manusia kembali, maka dia tanya, di manakah engkau Adam? Apakah jawaban Adam? Aku mendengar suaramu, aku menjadi takut, maka aku menyembunyikan diri. Inilah kalimat yang terindah yang kita bisa melihat dari Alkitab tentang jiwa, ilmu jiwa, perasaan jiwa orang yang sudah murtad. Kenapa takut? Kalau engkau setir mobil, ada SIM dan mengikuti peraturan, kenapa kelihatan polisi takut? Kalau engkau belajar baik-baik, engkau menjadi murid yang rajin, waktu ujian, kenapa takut? Kalau engkau hidup suci, kenapa kelihatan istrimu? Engkau takut. Engkau tidak perlu takut. Engkau takut istrimu karena engkau sudah menyeleweng. Engkau takut diketemukan guru karena engkau nyontek. Engkau takut ditangkap polisi karena engkau melanggar hukum-hukum. Saudara-saudara, Adam berkata, aku berjalan-jalan di taman, begitu mendengarkan suaramu, aku menjadi takut. Inilah istilah pertama di dalam sejarah manusia takut.
Manusia dicipta oleh Tuhan Allah jauh lebih gagah daripada macan, lebih jantan dari singa, lebih berdikari daripada semua binatang. Jikalau semua binatang pakai 4 kaki berjalan, manusia hanya 2 kaki sudah cukup. Karena manusia diciptakan untuk mandiri. Manusia diciptakan untuk tidak bersandar kepada tanah. Kedua tangan ini lain dengan matanya harus injak tanah. Dengan keempat kaki, kedua tangan ini adalah untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, bukan untuk merata di dalam bumi. Manusia diberi 2 kaki untuk bisa berdiri. Berdiri menjadi vertikal, menjadi yang bisa menengah ke langit. Semua binatang melihat ke tanah, hanya manusia bisa memandang ke langit. Postur kita, bentuk tubuh kita begitu indah, begitu gagah, begitu vertikal, begitu menghadapi Tuhan. Mengapa menjadi takut? Karena tidak beres. Mengapa menjadi takut? Karena menyeleweng. Mengapa menjadi takut? Karena engkau sudah melanggar hukum dari Tuhan. Di manakah engkau, Adam? Manusia yang harus jujur berkata kepada Tuhan, aku terus terang ya Tuhan, aku menyeleweng, aku tersesat, aku berdosa, aku melanggar hukum-Mu. Itu sebab aku takut. Kedua, aku dengar suara-Mu, aku menyembunyi. Mengapa menyembunyi? Karena tidak mau dipaparkan dosa-Mu. Tidak berani menghadapi fakta. Tidak berani memaparkan diri di hadapan Tuhan yang melihat segala kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, why you fear? Why you hide yourself? Why you dare not to come to see God? Relatively stand before Him with courage. Kenapa tidak berani bertemu dengan Dia? Kenapa tidak menghadapi Dia? Kenapa takut kepada Dia? Kenapa menyembunyikan diri? Karena engkau telah berbuat dosa. Beberapa bulan yang lalu seorang ditangkap di Singapura karena dia memasukkan narkoba. Waktu dia masuk narkoba di dalam sepeda motor dan dia kira dia bisa lewat. Kalau sudah lewat, narkoba yang dia bawa bisa memberikan untung kepada dia ratusan ribu dolar. Tapi pada waktu sepeda motor masuk ke tempat di mana polisi berada, dia mulai gelisah. Sudah gelisah, sepeda motornya tidak stabil. Dan dia pada waktu mau dekat dengan polisi, dia mulai gemetar. Sikap seperti ini membuat polisi curiga. Ada apa ini? Kenapa gemetar? Karena jalannya tidak stabil. Jalan yang gampang lurus dan lapang sekali. Kenapa dia bengkok-bengkok dan perjalanan itu liku-liku? Lalu disuruh berhenti, diperiksa. Waktu diperiksa, mukanya menjadi pucat. Sudah menjadi pucat, maka digeledah menemukan berkilo-kilo narkoba yang harganya ratusan ribu dolar. Langsung diinterogasi, langsung ditahan, lalu dicatat semua, diproses dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Tuhan telah menciptakan hati nurani sehingga tidak ada seorang bisa mendalikan diri. Tuhan telah menciptakan sesuatu utusan Tuhan untuk mengawasi segala hidup kita masing-masing. Tuhan yang adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan adalah Tuhan terang. Dia menciptakan terang yang kecil, taruh di dalam hati kita. Itu bahasa Ibrani namanya nur. Bahasa Arab juga nur. Bahasa Indonesia menjadi nurani. Nur berarti cahaya. The light of God. The light of your soul. The light in your conscience. Saudara-saudara, tidak ada seseorang yang tidak ada hati nurani. Tidak ada seorang manusia yang tidak ada cahaya dari Tuhan. Tidak peduli engkau ateis, engkau evolusionis, engkau komunis. Saya berkata, jangan tipu dirimu sendiri. Karena engkau adalah manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan setiap manusia dicipta dengan diberikan seru cahaya yang kecil. The spirit of man is the lantern of God. Ini tercantum di dalam buku Amsal Sulaiman. Roh manusia adalah pelita Allah. The spirit of man is the lantern of God. Just like a lantern, just like a lighting, just like candlelight.
Sama seperti sebuah lilin, sebuah lampu kecil yang berada dalam hatimu. Engkau tidak bisa melarikan diri. Karena di dalam dirimu, sedalam-dalamnya hati sanubari, ada cahaya dari Tuhan. Dan itu namanya hati nurani. Maka Adam ketakutan. Adam melarikan diri. Adam menyembunyikan diri. Dan Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Engkau tidak seharusnya di situ. Engkau tidak seharusnya takut kepada saya. Engkau tidak seharusnya tersembunyi. Engkau tidak seharusnya melarikan diri dari saya. Sekarang keluar. Adam tidak sanggup lagi menyembunyi. Karena wibawa Tuhan, kuasa Tuhan menjadikan dia harus keluar. Lalu Tuhan berkata kepada dia, bukankah engkau sudah makan buah terlarang yang aku sudah tuturkan kepadamu? Tidak boleh engkau makannya. Apa yang bisa dijawab oleh Adam? Tidak bisa dijawab. Dia cuma mengatakan, karena istri ini, perempuan yang kau ciptakan bagiku, dia yang suruh saya makan. Sudah berdosa mempersalahkan orang lain. Itu dosanya double. Sudah salah mempersalahkan orang lain. Dan mengatakan, kamu yang ciptakan wanita ini. Dan wanita ini yang telah menggoda saya, sehingga saya makan. Seolah-olah dia tidak bersalah. Kesalahannya ditolak. Kesalahannya diserahkan kepada istrinya. Lalu Tuhan tidak debat. Tuhan tanya kepada Hawa, kenapa engkau makan? Ular yang suruh saya makan. Umat manusia laki perempuan sama. Laki berdosa, perempuan berdosa. Laki tidak mau bertobat, perempuan tidak mau bertobat. Karena engkau yang telah menciptakan ular, biarkan ular menipu saya. Sekarang saya tergoda oleh dia. Tuhan tidak lagi tanya, langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka. Apakah Tuhan suka menghukum manusia? Tidak. Apakah Tuhan suka membinasakan manusia? Tidak. Lalu bagaimana Tuhan? Tuhan mempersiapkan satu baju yang dibikin daripada kulit. Saudara-saudara, baju kulit yang kau bisa beli di dalam toko-toko yang paling mahal, bukan mulai dari zaman sekarang. Baju kulit yang pertama dibikin oleh Tuhan sendiri, yaitu semenjak Adam berbuat dosa. Tuhan mengambil keputusan, penyelesaiannya adalah membunuh binatang, mengalirkan darah untuk menjadi tebusan bagi manusia. Itulah pertobatan. Pertobatan berarti engkau mengaku dosa, engkau meninggalkan segala kejahatan dan kembali kepada Tuhan untuk dikenakan pakaian kulit, yaitu Yesus yang mati bagi kita. Dari manakah kulit-kulit untuk bikin baju? Yaitu membunuh binatang, mengkupas, mengkuliti binatang itu, lalu kulit itu dijadikan pakaian. Di manakah Adam? Adam berbuat dosa. Adam sudah jatuh di dalam lingkaran dosa. Dan Tuhan berkata, sekarang engkau harus bertobat. Bagaimana bertobat? Engkau harus tanggalkan pakaian yang kau bikin sendiri. Pakaian Adam yang dibikin oleh Adam itu pakaian apa? Pakaian daripada daun-daun. Pakaian daripada merusak lingkungan. Pakaian daripada memetik semua tumbuh-tumbuhan yang dicipta oleh Tuhan di dalam taman yang indah itu. Dirusak-rusak. 20 tahun terakhir kita mendengarkan lingkungan, environment, Greenpeace. Kita saban hari dengar apa menyatakan kalimat tentang environment, lingkungan, penghijauan. Itu sebenarnya terjadi pertama kali di dalam Taman Eden, di mana Adam sudah merusak lingkungan. Sehingga perlu diperbarui lagi. Dan Tuhan berkata, engkau pakai pohon untuk apa? Untuk bikin baju. Mau apa? Menutup. Menutup apa? Menutup dosamu. Adam pakai daun hijau. Menutupi segala hal yang malu. Menutupi segala hal yang salah. Menutupi segala sesuatu yang sudah rusak. Ditutup-tutup. Itu namanya orang berdosa pakai jasa menutupi diri. Berapa banyak orang sudah berdosa, akhirnya cari cara untuk menebus dosa dengan berdirikan jasa bagi diri sendiri. Jangan kira engkau doa banyak engkau diselamatkan. Jangan kira engkau memberikan uang kepada orang miskin engkau diselamatkan.
Jangan kira engkau berbuat baik engkau diselamatkan. Jasa-jasa yang berada di dalam kebudayaan dan agama adalah cara manusia mensuap diri sendiri, menipu hati nurani yang tegur, lalu menutupi kesalahannya supaya kelihatan dia baik. Jangan kira agama adalah cari Tuhan. Agama adalah usaha manusia melarikan diri dari hukuman Tuhan. Agama adalah cari-cari cara ibadah untuk mendapat berkat Tuhan. Religion is not seeking after the grace. Religion is not after seeking after the righteousness and the seeking after the salvation of God. Religion is not seeking after God. Religion is human effort in order to escape from God. Kita kira kalau kita sudah ke kelenteng, kita sudah ke gereja, kita sudah ke masjid, kita pasti masuk surga. Tuhan berkata tidak ada seorang diperkenan oleh Dia kecuali dengan iman. Mengapa iman memperkenan kita? Karena iman membuang jasa. Iman menolak segala kebajikan. Iman mengaku kita tidak berjasa. Iman berarti kita menyerah. Dan kita mengetahui hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Di dalam iman, tidak bersandarkan diri, tidak bersandarkan pendeta, tidak bersandarkan ulama, tidak bersandarkan syariat Taurat, tidak bersandarkan segala jasa agama. Iman berarti kita menyangkal, kita menolak segala jasa dan perbuatan baik kita sendiri, dan kita mengaku hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Itu namanya iman. Maka Tuhan berkata, sekarang engkau mau diselamatkan, ngaku dosamu, bertobatlah engkau. Mengapa engkau harus binasa? Nah saudara-saudara, Tuhan mau Adam memakai pakaian kulit dan terlebih dahulu buang pakaian daun itu. Pakaian daun mewakili jasa manusia. Pakaian yang dibikin dari daun mewakili segala agama dan usaha manusia. Tetapi pakaian kulit menyatakan kematian Kristus yang terbunuh dan menjadi sesuatu yang bersalut bagi kita. Kita ditudungi dengan jasa Kristus, bukan diri kita. Saudara-saudara, itu sebabnya pada perjanjian baru kalimat yang pertama, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, maukah kita menjadi orang bertobat? Maukah kita mengaku dosa dengan jujur, dengan sungguh-sungguh telanjang di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh sedih, aku sungguh-sungguh sadar, saya tidak ada cara bisa menutupi dosaku. Saya tidak ada jasa bisa mendirikan diriku supaya diperkenan oleh Tuhan. Saya di hadapan Tuhan mengaku kalau saya adalah orang yang begitu najis, begitu kotor, begitu remeh, begitu hina, begitu tidak layak ya Tuhan. Ampunilah dosaku. Berilah hidup yang baru kepadaku, memperbarui imanku yang sejati. Dan hari ini saya kembali kepadamu dengan mengaku hanya Yesus Kristus adalah juru selamat untuk mengganti kita dibunuh di atas salib. Saya yang berdosa, tetapi ada binatang yang mati. Saya yang harus mati, ada binatang yang mengganti. Binatang yang mengganti itu adalah suatu korban di Alkitab, berarti korban dosa, korban yang menghapus dosa, korban yang menyingkirkan dosa, korban yang mengganti orang berdosa. Korban itu adalah anak domba Allah yang dipaku di atas salib. Domba itu adalah anak domba Allah yang mengganti engkau dan saya dihukum oleh murka Allah. Tuhan berkata, saya tidak lihat kamu, saya lihat anakku yang tunggal. Karena dia mati bagimu, karena dia mengalirkan darah bagimu, karena dia mati mengalahkan setan bagimu, maka setan tidak lagi berkuasa untuk menaklukkan kamu, untuk membinasakan kamu. Karena anakku yang tunggal sudah mengalahkan iblis. Dengan darahnya dia menebus engkau. Itu sebab barang siapa yang datang kepada Yesus Kristus, mengaku dosa, minta pengampunan dari Tuhan, dan mau datang dengan rendah hati, minta keselamatan dari Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa
yang datang kepada anakku. Barang siapa yang mengaku dosa bertobat, Tuhan berkata, aku mengampuni dosa dia. Aku memberikan hidup yang baru kepada dia. Saya sebagai hamba Tuhan yang hina, dengan segala rendah hati dan dengan ikhlas menanya engkau, di manakah engkau? Dosa apa yang mengikat engkau? Maukah malam ini engkau bertobat, minta pengampunan dari Tuhan? Siapa berkata, Tuhan, di sini saya mau bertobat, saya mau mengaku dosa, saya mau kembali kepada Tuhan. Biarlah setiap orang yang merasa diri berdosa berani mengaku dan dengan iman kembali kepada Tuhan. Sekarang juga, saudara-saudara, sekarang saya sebagai hamba Tuhan mewakili dia dan memberikan panggilan dan undangan kepada engkau. Setiap orang yang mendengar dan sadar engkau perlu diperbarui, engkau perlu mendapatkan iman dan bertobat sungguh-sungguh, engkau mau kembali kepada Tuhan, engkau boleh membawa segala dosamu datang kepada Tuhan dan kita sama-sama bertobat di hadapan Dia. Siapa yang berkata, saya mau datang kepada Tuhan, saya mengaku dosa, saya minta pembaruan iman, sekarang Tuhan terima saya. Siapa saja yang mau? Apakah engkau tidak mendengar suara Tuhan? Apakah engkau tidak rasa panggilan Roh Kudus yang sedang menyentuh hatimu? Siapa yang berkata, saya sebenarnya tidak ada sejahtera duduk di sini, karena saya rasa saya juga disentuh, saya juga digerakkan oleh Tuhan. Saya mau doa kepada Tuhan, saya mau minta pengampunan Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya perintahkan demi nama Tuhan, taat kepada Dia sekarang juga. Engkau yang harus bertanggung jawab karena engkau belum taat kepada Dia. Semua dengar dengan baik. Demi nama Yesus Kristus, hatimu tergerak dan engkau tahu engkau harus juga bertobat. Tidak peduli engkau Kristen atau belum Kristen, tidak peduli jabatan engkau pendeta atau majelis, tua-tua atau orang muda. Engkau berkata, Tuhan, saya mau bertobat menjadi orang Kristen yang sejati. Saya perintah engkau taat Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Kita minta pengampunan Tuhan. Kita minta kasihan Tuhan. Kita minta Tuhan kunjung kita, berkata-kata ke dalam hati kita masing-masing. Mari kita semua tunduk kepala dengan segala kejujuran, dengan segala keikhlasan, dengan segala rendah hati. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam ini Tuhan telah memberikan cuaca yang baik kepada kami. Tuhan juga memberikan firman yang penting kepada kami. Tuhan berkata-kata di dalam hati kami. Dan Tuhan telah menggerakkan hati nurani kami. Tuhan telah mencerahkan roh kami. Tuhan memberikan sinar cahaya surgawi seperti mercusuar yang bersinar ke dalam hati kami masing-masing. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Engkau tidak membiarkan kami berada di kebinasaan. Tapi Engkau mau kami bertobat. Maka Engkau memanggil kami kembali. Kami berterima kasih di mana kami berada Engkau tahu. Tapi Engkau mau kami juga mengetahui di mana kami berada. Seharusnya tidak berada di dalam tempat seperti ini. Maka Engkau mau membawa kami kembali. Kami berdoa di setiap orang yang sudah datang menghadiri hadirat Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Engkau memberikan pencerahan lebih lanjut di hati sanubari kami. Engkau memberikan gerakan kepada kami untuk membenci dosa. Dan kami meninggalkan segala kejahatan kami perbuat. Dan dengan jujur, dengan hati yang hancur, kami kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami tahu karena Kristus yang mati bagi kami, yang telah menyerahkan nyawanya, yang telah mengalirkan darahnya, yang telah memberikan diri menjadi tebusan bagi banyak orang. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Kami kembali kepadamu. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa yang Maha Kuasa, saya berterima kasih. Engkau memanggil saya.
Engkau menarik saya datang kepadamu di hadirat-Mu sendiri. Saya mengaku segala dosa kami. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup yang baru dan menyegarkan rohaniku, sehingga mulai hari ini saya mencintai kebenaran Tuhan. Saya membenci dosa-dosa saya, dan saya mau meninggalkan segala kejahatanku, segala kesalahanku, segala dosaku, kembali kepada Tuhan dengan sebulat-bulatnya hatiku, dengan sesungguh-sungguhnya jiwaku. Tuhan, terimalah saya. Terimalah saya kembali. Mulai hari ini saya tidak lagi berani berbuat dosa untuk mempermalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk hidup memuliakan nama-Mu. Hidup supaya nama-Mu dikuduskan di seluruh bumi, di tengah bangsa-bangsa, di tengah masyarakat yang tidak kenal Engkau. Terimalah doaku, robalah hidupku, berilah iman yang sejati kepadaku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dengar doa saya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Amin.